Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video Mentari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu soal yang ada di buku akuntansi biaya, edisi kedua karya Agus Purwaji. Soalnya adalah 6.3. Kita bisa baca dahulu. Di sini, PT Prima Plastik Sejahtera merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi plastik kemasan berdasarkan pesanan. Selama periode berjalan, perusahaan sedang mengerjakan pesanan P1104 sebanyak 1.200 gulung plastik dari PT Nusa Indotama sebagai perusahaan pengelola hypermart di kota-kota besar. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian quality control, didapati sebanyak 2% dari produk plastik yang dihasilkan ternyata rusak. Sesuai perjanjian antara perusahaan dan pemesan sebelumnya bahwa pemesan hanya mau menerima produk yang baik saja. Perusahaan membebankan harga jual untuk pesanan ini sebesar 130% dari total biaya yang dikeluarkan. Berikut merupakan informasi terkait pembebanan biaya atas pesanan tersebut. Di sini teman-teman bisa lihat terdapat informasi dari elemen biaya dan juga saldo dari masing-masing elemen biaya tersebut. Ada bahan langsung, ada biaya tenaga kerja langsung, kemudian biaya overhead pabrik, dan total biayanya sebesar Rp19.200.000 dari ketiga elemen biaya tersebut untuk pesanan P1104. Teman-teman bisa lihat dulu di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, buat AI jurnal yang diperlukan untuk mencatat produk rusak dengan asumsi kerusakan produk disebabkan masalah internal dan tidak laku dijual. Yang kedua, buat AI jurnal yang diperlukan untuk mencatat produk rusak apabila kerusakan produk bersifat normal dan laku dijual seharga 5.600 per gulung. Namun, di video kali ini kita hanya akan membahas pertanyaan nomor 1 saja, teman-teman. Yaitu kita akan menyusun ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat produk rusak dengan asumsi kerusakan produk disebabkan masalah internal dan tidak laku dijual. Sini, saya akan menghitung terlebih dahulu total produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi, pada keterangan soal tadi, bahwa pemesan hanya mau menerima produk yang baik saja. Dan sebelumnya ada keterangan juga sebanyak 2% dari produk plastik yang dihasilkan ternyata rusak. Berarti di sini saya mengasumsikan bahwa perusahaan PT Prima Plastik Sejahtera telah menyelesaikan 1.200 gulung plastik. Namun 2%-nya dari 1.200 gulung plastik tersebut rusak. Yang berarti produk yang baik yang akan dikirim ke pemesan itu kurang dari 1.200, teman-teman. Maka dari itu, PT Prima Plastik Sejahtera akan memproduksi lagi sebanyak produk yang rusak agar total dari produk jadi yang akan dikirim ke pemesan akan genap sebanyak 1.200 unit. Di sini saya sudah buatkan perhitungannya. Jumlah barang yang dihasilkan itu 100% dari jumlah pesanan ditambah dengan 2% produk yang cacat. Produk jadinya berarti 1.200 unit dan produk rusaknya 2% dari jumlah yang dihasilkan sebelumnya, yaitu 1.200. Berarti 2% dikalikan dengan 1.200 unit. Dan hasilnya 24 unit. Total produk yang dihasilkan adalah produk jadi ditambah produk rusak, yaitu 1.200 ditambah 24, hasilnya adalah 1.224 unit. Kemudian selanjutnya, perhitungan biaya produk. Di sini saya melakukan perhitungan biaya produk untuk produk baik, produk rusak, dan total produk yang dihasilkan, karena saya merasa bahwa perhitungan biaya produk ini akan membantu pada saat kita akan mencatat jurnal yang dibutuhkan. Di sini kita akan langsung membuat ayat jurnal untuk produk yang rusak disebabkan masalah internal dan tidak laku dijual. Yang pertama, teman-teman perlu mencatat nama perusahaan yaitu PT Prima Plastik Sejahtera, kemudian nama form yaitu jurnal umum, dan periodenya karena di sini tidak disebutkan, saya buat 2000XX. Kemudian di sini, yang pertama, produk rusak karena rumitnya pengerjaan pesanan. Untuk masalah internal itu dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama di sini ada produk rusak karena rumitnya pengerjaan pesanan. Jurnal pertama yang perlu dicatat adalah pembebanan biaya ke dalam proses produksi dengan cara di bagian debit kita menggunakan akun PDP biaya bahan, PDP BTKL, dan PDP BOP. Kemudian untuk sisi kreditnya kita menggunakan persediaan bahan, biaya upah dan gaji, serta BOP dibebankan. Untuk saldonya kita akan lihat sesuai pada soal di sini.
Untuk bahan langsung Rp9.986.200, begitu pula sampai dengan biaya overhead pabrik, kita akan sesuaikan dengan soal. Seperti ini. Kemudian untuk akun-akun yang ada di sisi kredit juga kita sesuaikan. Untuk persediaan bahan disesuaikan dengan PDP biaya bahan, biaya upah dan gaji disesuaikan dengan PDP BTKL, dan juga BOP dibebankan disesuaikan dengan PDP BOP. Kemudian jurnal yang kedua yang perlu kita catat adalah penyelesaian produk pesanan. Di sini, akun yang digunakan adalah persediaan produk jadi di sisi debit, kemudian di sisi kreditnya PDP biaya bahan, PDP BTKL, PDP POP. Untuk produk rusak karena rumitnya pengerjaan pesanan, produk rusak tersebut akan tetap dialokasikan ke dalam persediaan produk jadi untuk saldonya, teman-teman. Jadi, persediaan produk jadi ini bisa kita jumlahkan dari PDP biaya bahan, PDP BTKL, dan PDP BOP yang sebelumnya sudah kita catat di nomor 1, saldonya. Saldonya akan sama. Ini teman-teman. Kemudian, yang ketiga adalah apabila perusahaan telah menyerahkan produk pesanan ke pemesan. Jurnal yang dibuat adalah kas pada penjualan dan beban pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Untuk kas pada penjualannya, saldonya adalah sebesar persediaan produk jadi yang diserahkan dikalikan dengan 130%. Kemudian di sini didapatkan angka Rp24.960.000 untuk saldo dari kas dan penjualan. Kemudian untuk beban pokok penjualannya, kita mengikuti saldo persediaan produk jadi yang diserahkan ke pemesan. Seperti ini. Sebesar Rp19.200.000. Kemudian kita beralih ke penyebab yang kedua, yaitu produk rusak yang bersifat normal. Untuk jurnal yang pertama yang kita perlu catat itu sama, yaitu pembebanan biaya ke dalam proses produksi. Kemudian yang berbeda itu adalah pada saat pengalokasian biaya produk yang rusak. Karena di sini penyebabnya adalah rusak bersifat normal, maka saldo persediaan yang rusak tersebut akan kita alokasikan ke BOP aktual. Seperti ini, teman-teman. Jadi yang pertama, kita perlu mencatat pembebanan biaya ke dalam proses produksi. Ini caranya sama persis seperti yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita catatkan dahulu persediaan produk jadinya. Di sini teman-teman bisa lihat PDP biaya bahan, PDP BTKL, dan PDP BOP. Saldonya sesuai dengan yang sebelumnya sudah kita hitung pada perhitungan biaya produk. Di sini untuk bahan langsungnya produk baik Rp9.790.392. Begitu juga untuk PDP BTKL dan PDP BOP. Kita akan lihat pada kolom produk baik. Di sini karena yang kita sedang catat adalah persediaan produk jadi. Seperti ini. Kita jumlahkan ketiganya, maka akan didapatkan hasil Rp18.823.529 untuk persediaan produk jadi. Kemudian untuk pencatatan persediaan produk yang rusak, di sini sudah ada keterangannya pembebanan biaya atas produk rusak ke BOP aktual. Kita catatkan dahulu akunnya BOP aktual pada PDP biaya bahan, PDP BTKL, dan PDP BOP. Kita catatkan dulu saldo di sisi kreditnya. Di sini PDP biaya bahan kita lihat pada perhitungan kita yang sudah dicatat dalam tabel perhitungan biaya produk, kita lihat di kolom produk rusak. Begitu pula untuk BTKL dan BOP kita lihat di kolom produk rusak seperti ini. Kemudian kita jumlahkan dan hasilnya di sini adalah jumlah dari produk yang rusak, yaitu Rp376.471. Kemudian selanjutnya, yang kita perlu catat adalah apabila produk tersebut telah diserahkan ke pelanggan. Akun yang digunakan sama seperti sebelumnya untuk penyerahan produk pesanan, yaitu kas pada penjualan dan beban pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Di sini saya menggunakan asumsi saldo yang dihitung adalah dari persediaan produk jadi, yaitu total persediaan produk jadi dengan kualitas baik yang diserahkan ke pemesan dikalikan dengan 130%. Dan hasilnya adalah Rp24.470.588 untuk saldo di akun kas dan penjualan. Kemudian untuk beban pokok penjualan dan persediaan produk jadinya, kita mengikuti saldo yang ada di persediaan produk jadi.
sebesar Rp18.823.529. Kemudian untuk penyebab yang ketiga adalah produk rusak karena kurangnya pengawasan. Di sini untuk perbedaannya adalah produk rusak akan dibebankan ke akun kerugian atas produk rusak. Jadi apabila produk rusak itu disebabkan karena rumitnya pemesanan, rumitnya pengerjaan, maka saldo dari produk rusak tersebut tetap dialokasikan ke persediaan produk jadi. Apabila produk rusak itu bersifat normal di sini, maka akan dialokasikan ke BOP aktual. Namun apabila penyebabnya karena kurangnya pengawasan, kita akan mengalokasikan biaya tersebut ke kerugian atas produk rusak. Di sini, untuk jurnal yang pertama, sama seperti sebelumnya, kita harus mencatat pembebanan biaya dalam proses produksi dengan akun dan juga saldo yang sama. Kemudian kita akan beralih ke yang kedua. Jurnal yang kedua adalah penyelesaian produk pesanan. Akunnya persediaan produk jadi pada PDP biaya bahan, PDP BTKL, dan PDP BOP. Saldonya kita bisa lihat di tabel yang sudah kita hitung tadi. Untuk produk baik, karena yang kita sedang catat adalah produk jadi, teman-teman. Di sini kita jumlahkan untuk persediaan produk jadinya, untuk saldonya. Kemudian selanjutnya di sini, seperti sebelumnya, kita catat dahulu untuk PDP biaya bahan, BTKL, dan BOP. Kita bisa lihat di kolom produk rusak, seperti ini. Kemudian kita jumlahkan ketiganya akan menjadi saldo untuk kerugian atas produk rusak di sisi debit, seperti ini. Saldonya sebesar 376.471. Saldonya sama seperti yang sebelumnya, seperti penyebab produk rusak yang bersifat normal. Yang berbeda hanyalah akunnya saja, akun untuk mencatat biaya atas produk rusak tersebut. Kemudian selanjutnya di sini ada pencatatan pencerahan produk pesanan. Di sini saya seperti sebelumnya, 130% dikalikan dengan persediaan produk jadi, yaitu 18.823.529. Kemudian untuk beban pokok penjualannya, saya mengikuti saldo di persediaan produk jadi sebesar 18.823.529. Baik, sekian video Mentari pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Sampai jumpa di video Mentari selanjutnya.